الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudaw wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita telah bisa berkumpul di komplek perguruan Jamaatul Quran Ar-Rafi'iyah dalam rangka pertama sekali adalah penutupan pengajian kita jelang Ramadan, sekaligus dirangkai dengan wisuda santri dan santriwati kita sebagai wisuda angkatan pertama. Kemudian kita gelar juga atau kita rangkai dengan kegiatan penyambutan bulan suci Ramadan yang tadi sudah kita awali dengan pawai keliling sampai ke simpang Tugu Polantas sana. Alhamdulillah, tidak ada suatu halangan, suatu hambatan yang begitu berarti dalam perjalanan pawai kita tadi. Berikutnya selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran untuk pedoman hidup umat manusia. Siapa yang berpegang teguh kepadanya akan selamatlah dia dunia dan akhirat. Siapa yang berpaling dari Al-Quran maka akan kehidupannya susah sengsara di dunia, lebih-lebih di akhirat. Allah katakan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran maka akan kami jadikan kehidupannya sempit, susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok di hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu orang itu protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sekarang ini? Bukankah dulu aku di dunia bisa melihat, wahai Tuhan? Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna. Bukankah dulu sudah datang kepada kami ayat-ayat, kepada kamu ayat-ayatku, ayat-ayat Al-Quran? Fanasitaha, lalu kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian juga pada hari ini, hari akhirat, kami melupakan engkau. Sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bapak Ibu lihat, inilah anak-anak kita yang selama ini bercengkrama di sini, bergelut dengan Iqra-nya, bergelut dengan Al-Qur'annya, bergelut dengan naham tajwidnya, yang kita bagi ke dalam 3 grup. Satu grup Iqra, yang kedua grup yang pemula naik Al-Quran. Inilah yang diwisuda hari ini. Mereka yang dulu nol, dari tidak tahu alif ba, sehingga hari ini bisa dia naik Al-Quran, kita wisuda. Ada juga yang masuk kemari, dia sudah bisa Al-Quran tapi belum layak untuk kita terbitkan, sehingga kita bina, kita didik, dan hari ini juga dia wisuda. Ada juga yang pindahan dari TPA lain yang katanya dia sudah tamat Al-Quran. Setelah kita seleksi di sini, maka harus kami turunkan kembali ke level Iqra. Setelah turun level Iqra, kemudian naik kembali ke Al-Quran, dan hari ini mereka ikut wisuda pada hari ini. Siapakah mereka? Adalah anak bapak, anak ibu, yang 80 orang jumlahnya. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan kata penghormatan saya ya kepada Pak Bupati, sebenarnya kita sudah undang, mungkin sampai hari ini ada halangan, dan Bapak Camat Gunung Meriah, yang mewakili yang kami hormati, Bapak Kapolsek juga kita undang, kemudian Bapak Kepala Kampung Desa Lebutar ya yang mewakili, Bapak Kepala Desa Blok 6 ya yang hadir kita hormati, Bapak Kepala Desa Tulaan
Bapak Kepala Desa Rimo kita undang, Bapak Imam Lebutar dan sekitarnya kita undang, seterusnya bapak-bapak tokoh masyarakat, wali, santri, baik yang datang saya lihat hanya ibunya atau hanya ayahnya saja, atau saya lihat bangga saya ayah ibunya datang pada hari ini karena anaknya wisuda, dan ada anak yang nggak wisuda tapi ayah ibunya juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang kita muliakan. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin bapak ibu bertanya, mengapa acara ini kita gelar seperti ini? Pertama, dasar pemikiran kami, selama ini kita lihat ada wisuda TK, ada wisuda MSen, SMP, ada wisuda SMA, yang ini sudah menjamur di mana-mana. Tapi untuk wisuda anak-anak kita bapak ibu sekalian, yang dari tidak bisa membaca Al-Quran, dari 0 huruf Al-Quran sampai dia bisa membaca Al-Quran, ini jarang yang diwisuda. Oleh sebab itu kami merasa tergugah. Alangkah baiknya kalau anak ini kita berikan semacam penghargaan ketika mereka dari tidak bisa baca Al-Quran atau masih terbata-bata sampai dia mengenal ini dalam bidang tajwid. Hari ini kita wisuda dan kami tawarkan kepada anak-anak kami, mereka setuju. Kemudian kami tindak lanjuti dengan cara mengundang bapak ibu wali murid ya pada beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah bapak ibu selaku wali murid yang hadir rapat pada saat itu juga menyambut positif rencana kami ini, sehingga apa yang kita saksikan pada hari ini adalah merupakan semangat dari anak-anak kita di sini dan semangat daripada wali murid yang anaknya ada terdaftar di sini, sehingga acara bisa kita gelar seperti ini. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami laporkan kepada bapak ibu, sebenarnya jumlah anak kita yang mengaji di sini ya sebanyak 276 orang, tapi yang aktif baik siang atau malam sekitar 240. Itu yang 30 lebih itu sebagian ada yang sudah melanjutkan sekolah setelah tamat dia di sini, ada yang pindah sekolah ke luar daerah, kemudian ada yang melanjutkan kuliah, dan di sini ada yang belajar Al-Quran, anaknya sama ibunya sama ayahnya ikut, anaknya mengaji, ayahnya pun ikut mengaji, dan hari ini dia ada hadir di sini. Salah satu anaknya diwisuda hari ini, tapi ayahnya nggak kami wisuda lagi ya. Karena mengapa? Nggak mungkin tampil seorang ayah di wisuda seolah-olah baru bisa baca Al-Quran kan ya, sehingga dia tidak kami wisuda hari ini, tapi anaknya ada di wisuda hari ini. Begitulah rupanya menuntut ilmu ini tidak mengenal batas usia. Dia sudah beranak, sudah berkeluarga, tapi tetap aktif mengikuti pengajian Al-Quran di tempat kita ini. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya ini juga kita gelar karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana saya lihat di beberapa daerah sebagian masyarakat menyambut bulan suci Ramadan itu dengan kegiatan positif. Kita ini selama ini daerah kita saya perhatikan tidak ada pawai arakan kita dari kalangan umat Islam untuk menyambut bulan suci Ramadan. Biasa saja, antara bulan suci Ramadan dengan tidak bulan suci Ramadan biasa saja. Kalau tempat lain ada yang dibuat kegiatan untuk dalam bentuk syiar Islam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu mari kita muliakan kedatangan bulan suci Ramadan. Tidak harus seperti acara yang kita buat pada hari ini, atau mungkin acara momen-momen lain seperti yang sekarang juga dilakukan oleh pesantren Darul Muta'alimin Tanah Merah. Mereka membuat acara musabaqah walaupun masih dalam lintasan ya alumni Darul Muta'alimin, sampai sekarang mereka berlangsung. Dan sebagian anak kita yang diwisuda hari ini ikuti lomba musabaqah antar TPA atau antar MIS atau pesantren se-kabupaten Aceh Singkil, bahkan sampai ke daerah Pemko Sebelu Salam sana. Jadi sebagian mereka mungkin nggak bisa hadir pada hari ini karena mereka sekarang sedang tampil ya mengikuti lomba di berbagai cabang di pesantren Darul Muta'alimin tersebut. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya ingin kami sampaikan bahwa kegiatan ini tidak mungkin berjalan seperti yang kita saksikan pada hari ini tanpa bantuan dari segenap unsur. Pertama yaitu dari
bapak-bapak selaku wali murid yang telah mensupport, mendukung kegiatan ini sampai memberikan sumbangan untuk bisa berjalannya acara kita pada hari ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih, walaupun dalam rencana rapat kita perkirakan yang akan membayar sekian orang, ya dalam rekapitulasi kami ya yang bayar hanya sekitar 70% dari sekian siswa, tapi tidak masalah, tetap acara ini kita jalankan. Kemudian satu hal yang membanggakan Bapak Ibu sekalian, ada sebagian wali murid di luar iuran yang kita tetapkan menyumbangkan beberapa bentuk sumbangan lain, seperti ada yang menyumbang aqua gelas, ada yang 10 karton, ya ada yang 2 karton, ada yang 5 karton, ada juga yang sampai 50 karton. Ini nggak usah kami sebutkan namanya, karena menjaga mereka keikhlasannya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi yang menggembirakan, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu ada seorang ibu datang kemari melihat anak banyak di sini mengaji. Ustadz, apa yang bisa saya bantu di TPA ini? Saya mau bantu di sini. Lalu saya bilang, kami banyak di sini membutuhkan air untuk wudhu, sementara tempat wudhu kami tidak ada, kami tidak punya keran. Satu-satunya tempat wudhu adalah bak mandi kami yang ada di rumah, dengan antrian sampai 70-80 orang waktu salat berjamaah. Akhirnya apa? Dia bantu Bapak Ibu sekalian dengan menyiapkan politank air, sekaligus dengan semen, sekaligus dengan besi siap untuk dirakit, sekalian dengan tempat keran-keran yang ada di belakang tempat pengajian kita ini, yaitu senilai 6 juta rupiah. Ya, tuntas semua. Ini kami sebutkan, mohon maaf walaupun dia enggak suruh sebutkan, yaitu ibunda kami, ibu kami, yaitu Hajah Jubaidah. Itulah Bapak yang ada tempat bak wudhu di belakang itu, sebelah sini anak-anak putra, sebelah sana anak-anak putri. Kemudian politank airnya dengan penyangga betonnya di belakang sana kita pancarkan kemari, sehingga sekarang Bapak-bapak kalau mungkin perlu untuk buang air kecil sudah kita siapkan sebelah sini untuk kaum bapak, sebelah kiri sana adalah untuk kaum ibu. Mudah-mudahan ini menjadi wakaf beliau, dan insya Allah kelak hasilnya akan dipetik di alam kubur dan di alam akhirat kelak nanti. Inilah bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara kita ke depan masih ada lagi. Mari sama-sama kita bertahan, kita ikuti. Kalau bisa kita targetkan sebelum zuhur acara kita ini sudah tuntas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.